dengan NIM 25571009. Saya Firdia Karamadania dengan NIM 25571006. Dan saya Kayla Rizlina Ulfa dengan NIM 25571011. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai konsep dasar ilmu pendidikan Islam dan juga rincian ruang lingkupnya, terutama di bagian evaluasi, pendidik, dan juga kurikulum. Itu pengertian ilmu pendidikan Islam. Secara etimologis, ilmu berarti pengetahuan, sedangkan pendidikan berasal dari kata tarbiyah yang artinya mengembangkan, menumbuhkan, dan membimbing. Islam sendiri adalah agama yang diturunkan Allah untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Dengan demikian, ilmu pendidikan Islam adalah cabang ilmu yang mengkaji teori, konsep, prinsip, serta praktik pendidik yang didasarkan pada ajaran Islam dengan tujuan membentuk manusia yang seimbang antara jasmani, akal, dan rohani, serta mampu menjalankan fungsi Abdullah, yaitu hamba Allah dan khalifah fil ard, yang berarti wakil Allah di muka bumi. Yang kedua yaitu ruang lingkup ilmu pendidikan Islam. Yang pertama, landasan pendidikan Islam yang berupa Al-Quran, hadis, dan pemikiran ulama. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan, yaitu membentuk manusia yang kamil, manusia paripurna dengan keseimbangan jasmani, akal, dan rohani. Yang ketiga yaitu pendidik, peran, syarat, tanggung jawab, serta akhlak guru dalam perspektif Islam. Yang keempat yaitu peserta didik, fitrah, perkembangan, kebutuhan, dan bimbingan sesuai nilai Islam. Dan yang kelima, kurikulum, yaitu terkait dengan materi yang diajarkan, mencakup agama, ilmu umum, serta nilai-nilai akhlak. Dan yang keenam yaitu metode pendidikan, yaitu cara mendidik sesuai sunnah Nabi seperti teladan, nasihat, pembiasaan, hukum, mendidik, musyawarah, dan keteladanan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi, yaitu menilai capaian dari peserta didik berdasarkan nilai-nilai Islam. Dan yang ketiga yaitu urgensi mempelajari ilmu pendidikan Islam. Yang pertama, membentuk akhlak dan kepribadian Islami. Yang kedua, menambahkan nilai iman dan takwa. Yang ketiga, menjaga pedoman bagi calon pendidik. Yang keempat, menyeimbangkan ilmu, pengetahuan, dan moral. Yang kelima yaitu menjaga identitas dan nilai keseimbangan. Yang keenam, menjawab tantangan zaman. Dan yang ketujuh, membentuk generasi yang bertanggung jawab sosial. Sekian dari saya. Pendidikan Islam adalah suatu rancangan dan struktur pembelajaran khusus untuk memfasilitasi proses pendidikan berbasis nilai-nilai ajaran agama Islam. Kurikulum ini mencakup beberapa aspek, yaitu materi ajar, metode pengajaran, hingga evaluasi hasil belajar. Dalam kurikulum pendidikan agama Islam, materi ajar biasanya mencakup kajian tentang Al-Quran, hadis, fikih, akidah, sejarah Islam, serta pembelajaran lain. Kurikulum yang digunakan yang relevan dengan nilai-nilai etika, moral dalam agama Islam. Adapun konsep utama kurikulum pendidikan Islam yang pertama yaitu tauhid sebagai landasan, menjadikan keyakinan pada keesaan Allah sebagai inti dari semua materi dan aktivitas pendidikan. Yang kedua, integrasi ilmu, menggabungkan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum secara harmonis, bukan memisahkannya. Yang ketiga, manusia seutuhnya atau insan kamil, membentuk pribadi yang seimbang antara spiritual dan juga intelektual serta sosial. Yang terakhir, orientasi dunia dan juga akhirat, mempersiapkan peserta didik untuk sukses di dunia dan meraih kebahagiaan di akhirat. Selanjutnya, prinsip-prinsip kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama, landasan wahyu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kurikulum pendidikan Islam harus bersumber pada Al-Quran dan hadis agar pembelajaran sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai ajaran agama Islam. Yang kedua, keseimbangan dunia dan juga akhirat. Kurikulum tidak hanya mengajarkan ilmu untuk kehidupan dunia, tetapi juga mengimbangi untuk siswa mempersiapkan kehidupan di akhirat melalui iman dan amal yang saleh. Selanjutnya, pengembangan potensi peserta didik. Kurikulum bertujuan mengembangkan seluruh potensi siswa, baik kemampuan berpikir, sikap spiritual, akhlak, maupun keterampilan hidup. Yang keempat, kesesuaian dengan tahap perkembangan. Materi dan metode pembelajaran disesuaikan dengan usia, kemampuan, dan tingkat pengembangan peserta didik agar pembelajaran lebih efektif. Yang kelima, pembentukan akhlak mulia. Pendidikan Islam menekankan pembentukan sikap dan perilaku terpuji seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, saling menghormati. Yang keenam, keterkaitan dengan kehidupan yang nyata.
Kurikulum harus relevan dengan kehidupan sehari-hari agar siswa mampu menerapkan nilai-nilai Islam dengan lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Yang ketujuh, fleksibilitas terhadap perkembangan zaman. Kurikulum pendidikan Islam bersifat terbuka dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa meninggalkan nilai ajaran agama Islam. Yang kedelapan, atau yang terakhir, kesinambungan pembelajaran. Materi pembelajaran disusun secara bertahap dan berkelanjutan dari jenjang pendidikan dasar hingga jenjang yang lebih tinggi. Nah, jadi dalam ilmu pendidikan Islam sudah ada pastinya pendidik. Nah, jadi sebenarnya kira-kira apa sih itu pendidik? Nah, jadi pendidik itu adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan potensi dari peserta didik, baik dari segi efektif, segi kognitif maupun psikomotorik. Nah, dalam ilmu pendidikan Islam ini ternyata pendidik itu memiliki beberapa istilah nih. Yang pertama yaitu murabbi. Murabbi itu artinya adalah orang yang mempersiapkan peserta didik untuk mampu berkreasi, mengatur, dan juga memelihara hasil dari kreasinya itu sendiri. Selanjutnya adalah mudarris. Mudarris itu artinya orang yang memberikan pengajaran kepada peserta didik. Selanjutnya adalah mu'allim. Mu'allim ini artinya adalah orang yang memiliki ilmu atau menguasai ilmu serta mampu mengembangkannya, dan juga orang yang mampu mentransfer ilmu kepada peserta didik. Nah, selanjutnya itu adalah mu'addib. Mu'addib itu adalah orang yang memberikan bimbingan akhlak dan juga moral kepada peserta didik. Selanjutnya adalah mursyid, yaitu orang yang bertugas untuk memberikan bimbingan kebahagiaan agar peserta didik bisa bahagia di dunia maupun di akhirat. Nah, fokusnya di sini adalah untuk bimbingan spiritual. Nah, ternyata pendidik itu memiliki kedudukan yang sangat mulia, teman-teman. Dikarenakan pendidik itu bukan hanya sekedar berfokus pada segi kognitif saja, tetapi juga terkait bimbingan moral dan akhlak. Hal itu sama halnya dengan tugas kenabian. Jadi, tugas pendidik itu bukan hanya sekedar mendidik atau mengembangkan potensi dari peserta didik, tetapi juga memberikan pengajaran serta juga memberikan motivasi agar peserta didik ini memiliki semangat untuk menuntut ilmu, serta memberikan bimbingan moral maupun akhlak agar peserta didik itu tidak hanya berhasil pada dunia saja, tetapi juga memiliki kebahagiaan kelak di akhirat. Nah, sebagai seorang pendidik, kita itu harus memiliki sifat yang sabar, penuh kasih sayang, beriman dan bertakwa. Agar apa? Agar kita bisa mampu menciptakan para peserta didik yang berilmu, beriman dan bertakwa sekaligus berakhlakul karimah. Evaluasi pendidikan Islam adalah proses sistematis untuk menilai informasi mengenai perkembangan atau capaian peserta didik berdasarkan nilai-nilai Islam. Evaluasi pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga akhlak, sikap, dan juga keterampilan. Fungsi evaluasi pendidikan Islam itu yang pertama yaitu diagnostik, yaitu untuk mengetahui kelemahan peserta didik dan juga faktor penyebabnya. Yang kedua yaitu formatif, yaitu memperbaiki proses belajar selama kegiatan pembelajaran sedang berlangsung. Yang ketiga ada sumatif, yaitu menentukan keberhasilan peserta didik setelah menempuh program pendidikan secara keseluruhan, contohnya seperti ujian akhir. Kemudian ada selektif, yaitu memilih atau menyeleksi peserta didik sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang terakhir ada penempatan, yaitu menentukan posisi atau tempat peserta didik yang paling sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Tujuan dari evaluasi pendidikan Islam itu yang pertama yaitu mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik, memperbaiki proses pembelajaran agar dapat mengetahui bagian yang perlu ditingkatkan, serta mendiagnosis kelemahan belajar agar diberikan bimbingan yang sesuai. Kemudian itu ada prinsip evaluasi pendidikan Islam. Itu yang pertama ada objektivitas, yaitu berdasarkan fakta yang sebenarnya. Kemudian ada keadilan, semua peserta didik harus diberlakukan sama dalam proses evaluasi. Ada komprehensif, yaitu menyeluruh, tidak hanya berfokus pada satu aspek saja. Kemudian ada kontinuitas, yaitu evaluasi harus dilakukan secara berkesinambungan atau secara terus-menerus. Kemudian ada keterbukaan, yaitu
hasil evaluasi harus terbuka dan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Kemudian ada kooperatif, yaitu evaluasi sebaiknya dilakukan melalui kerjasama antara berbagai pihak. Yang terakhir itu ada edukatif, yaitu hasil evaluasi harus berfungsi sebagai alat pendidikan yang memperbaiki proses belajar peserta didik. Kemudian ada bentuk evaluasi, yang pertama itu ada tes tertulis seperti pilihan ganda dan esai, tes lisan seperti presentasi dan hafalan, ada observasi itu digunakan untuk mengukur akhlak atau sikap, misalnya kejujuran dan sopan santun. Kemudian ada portofolio, yaitu seperti karya ilmiah dan jurnal. Kemudian ada penilaian kerja seperti praktik ibadah dan praktik mengajar. Kemudian yang terakhir ada penilaian proyek. Terima kasih sudah menonton video kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.